Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di petualangan cerita bahasa Arab. Perkenalkan, nama saya Sima Najma Sunani, mahasiswi pendidikan bahasa Arab, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Jakarta. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas buku Mutola'ah kelas 9 jenjang SMP atau MTS. Nah, sebelum masuk ke dalam materi, apa yang kalian lakukan jika tiba-tiba bertemu beruang di dalam hutan? Dan bagaimana pendapat kalian tentang orang yang suka pamer kekuatan, tapi aslinya penakut? Baik, judul materi yang akan dibahas kali ini adalah Al-Mudda'i. Siapa yang tahu arti kata Al-Mudda'i? Betul, arti kata dari Al-Mudda'i adalah orang yang membual atau orang yang mengada-ada. Sebelum masuk ke dalam inti cerita, kita akan belajar mufradat jadidah atau kosakata baru yang nantinya akan ada dalam isi cerita kali ini. Tayyib, al-mufradatul ula huwa semak belukar. Al-lughatul arabiyyah min semak belukar huwa ajamatun. Al-mufradatul tsani huwa jejak atau bekas. Al-lughatul arabiyyah min jejak atau bekas huwa atharun. Al-mufradatul tsalis huwa senjata. Al-lughatul arabiyyah min senjata huwa silahun. Al-mufradatul rabi' huwa beruang. Al-lughatul arabiyyah min beruang huwa dubbun. Al-mufradatul khamis huwa binatang buas. Al-lughatul arabiyyah min binatang buas huwa siba'un. Al-mufradatul sadis huwa khawatir atau takut. Al-lughatul arabiyyah min khawatir atau takut huwa khasyiya yakhsha. Al-mufradatul sabi' huwa membela atau melindungi. Al-lughatul arabiyyah min membela atau melindungi huwa yudafi'u. Al-mufradatul tsamin huwa berbaring. Al-lughatul arabiyyah min berbaring huwa istalqa. Al-mufradatul tasi' huwa menyembunyikan. Al-lughatul arabiyyah min menyembunyikan huwa katama. Al-mufradatul ashir huwa mengelilingi. Al-lughatul arabiyyah min mengelilingi huwa daro yaduru. Al-mufradatul 11 huwa candaan. Al-lughatul arabiyyah min candaan huwa muzahun. Wal akhir al-mufradatul 12 huwa bijaksana. Al-lughatul arabiyyah min bijaksana huwa hakimun. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam inti dari cerita Al-Mudda'i. Mohon diperhatikan dengan seksama ya. Marra rajulani fi ajamatin katsiratil ashjari. Fara'a ahaduhuma 'ala al-ardi athara akdami as-siba'i. Faqala li rafiqihi innahu yakhsha an yakhruja 'alayhima sab'un fayaqtulahuma wa laysa ma'ahuma silahun yudafi'ani bihi an nafsayhima. Dua orang laki-laki berjalan melewati sebuah hutan lebat yang banyak sekali pepohonannya. Salah satu dari antara mereka melihat jejak kaki hewan buas di atas tanah. Salah satu dari mereka melihat jejak binatang buas di atas tanah, lalu berkata kepada temannya, "Sesungguhnya aku takut jika ada binatang buas yang keluar menyerang kita berdua, lalu membunuh kita. Sedangkan kita tidak membawa senjata untuk membela diri." Qala al-akharu, "La takhaf, ma dumtu ana ma'ak, wa anta ta'lamu mablagha syaja'ati wa quwwati wa maka tutimmu kalamahu hatta sami'a sawta ad-dubbi atiyan fataraka dzalika al-mudda'i rafiquhu." Lalu teman yang satunya ini menjawab, "Jangan takut selama aku bersamamu. Kamu kan tahu sendiri sejauh mana keberanian dan kekuatanku." Dan namun belum sempat ia menyelesaikan ucapannya, tiba-tiba mereka berdua mendengar suara beruang yang sedang datang mendekat. Maka si pembual ini langsung meninggalkan temannya.
وجرى نحو شجرة صعد إلى قمتها هربا من الدب وأما الآخر فاستلقى على الأرض وكتم نفسه ولما جاء الدب دار حوله يشم بدنه فلم يجد فيه نفسا وظن أنه ميت وترك وانصرف لأنه لا يأكل الميتة. Ia berlari menuju sebuah pohon dan memanjat sampai ke puncak demi melarikan diri dari beruang tersebut. Adapun teman yang satunya lagi langsung berbaring terlentang di atas tanah dan menahan nafasnya. Dan ketika beruang itu datang, ia berputar-putar di sekitarnya sambil mengendus badannya. Namun, karena beruang tidak menemukan tanda-tanda nafas, ia mengira orang itu sudah mati. Beruang itu pun meninggalkannya dan pergi berlalu. Karena beruang tidak memakan bangkai. وبعد أن ذهب الدب نزل ذلك المدعي عن الشجرة فأقبل نحو رفيقه وهو في شدة الخجل وسأله عن سبيل المزاح عما قاله الدب في أذنه فقال الثاني هذا دب حكيم فلقد أخبرني أن مادح نفسه كذاب لا يصدق ولا يعتمد عليه. Setelah beruang itu pergi, si pembual itu turun dari pohon. Ia menghampiri temannya dengan rasa malu yang amat sangat. Dengan nada bercanda, ia bertanya kepada temannya tentang apa yang tadi dibisikkan oleh beruang di telinganya. Temannya yang kedua pun menjawab, ini adalah beruang yang bijaksana. Dia tadi memberitahuku bahwa orang yang suka memuji dirinya sendiri adalah seorang pembohong dan tidak dapat dipercaya dan tidak bisa diandalkan. Baik, sekarang saya akan menunjuk ke salah satu teman-teman untuk membaca kembali teks yang baru saja saya baca. Terima kasih atas bacaannya. Selanjutnya, siapa yang ingin menceritakan kembali kisah yang baru saja saya ceritakan? Baik, kita lanjut ke tadribat atau latihan soal. Untuk pertanyaan yang pertama adalah, Ma makna kalimah al-mudda'i wa ajamatin fil qissah? Jawabannya adalah, arti dari al-mudda'i adalah orang yang membual atau sombong, sedangkan ajamatin adalah hutan yang lebat. Lanjut ke pertanyaan yang kedua. لماذا لم يأكل الدب الرجل الذي استلقى على الأرض؟ الإجابة هي لم يأكله الدب الرجل وظن أنه الميت والدب لا يأكل الميتة. Untuk pertanyaan yang ketiga adalah ما هي الحكمة التي قالها الدب في آخر القصة؟ الإجابة هو الحكمة هي مادح نفسه كذاب لا يصدق ولا يعتمد عليه. Untuk pertanyaan yang keempat adalah كيف كان شعور المدعي عندما نزل عن الشجرة؟ الإجابة هي كان في شدة الخجل. Dan untuk pertanyaan yang terakhir, ماذا رأى أحد الرجلين على الأرض في بداية القصة؟ الإجابة هي رأى أحد الرجلان آثار السباع على الأرض. Nah, jadi hikmah dari kisah yang telah kita pelajari hari ini adalah yang pertama, larangan sombong dan membual. Nah, orang yang suka memuji diri sendiri atau madihun nafsi, biasanya itu dia bohong. Dan kesombongan hanya akan berujung pada rasa malu yang besar ketika gedoknya terbuka di masa yang sulit. Yang kedua, karakter teman sejati. Teman sejati akan terlihat saat kita menghadapi kesusahan. Jangan jadi seperti si pembual yang egois dan kabur meninggalkan temannya demi keselamatan diri sendiri. Yang ketiga adalah tenang dalam menghadapi masalah. Dalam menghadapi bahaya atau situasi genting, jangan panik, gunakan akal sehat dan ketenangan seperti kedua tokoh agar bisa menemukan jalan keluar yang cerdas. Alhamdulillah, ala kulli hal sudah tersampaikan materi kita pada pertemuan kali ini. Semoga ilmu yang telah tersampaikan dapat dilakukan di kehidupan sehari-hari. Terima kasih telah mendengarkan dan memperhatikan video ini dengan saksama. Tunggu materi selanjutnya. Syukran kasiran ala ihtimamikum ma'annakum bitaufiqi wan najah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa.